Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyazhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini kita masih dipertemukan, diberikan kesempatan untuk membahas kitab Al-Arba'in Nawawiyah. Sebelum membahas kitab Al-Arba'in Nawawiyah ini, marilah kita membacakan surah Al-Fatihah untuk muallif pengarang kitab ini, yakni Imam An-Nawawi. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyyatihi ajma'in, wa khususan ila ruhi Imam An-Nawawi. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allah bihi bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Berkata musannif, pengarang kitab ini, yakni Imam An-Nawawi, katanya dia menuliskan al-hadisus sabi', hadis yang ke-7, ya. An Abi Ruqayyah Tamim ibni Ausin Ad-Dari radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasihah. Qulna liman? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Rawahu Muslim, ya. Hadis yang ke-7 ini hadis yang diriwayatkan oleh Abi Ruqayyah, ya, oleh bapaknya Ruqayyah, ya. Nah, bernama Tamim bin Ausin Ad-Dari. Tamim Ad-Dari ini adalah seorang pendeta, ya, dari kalangan Yahudi, ya. Dia ini masuk Islam dan beragama Islam, banyak meriwayatkan hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama hadis-hadis yang berkenaan tentang hari akhirat, yakni berkenaan tentang kedatangan Dajjal, ya. Kemudian banyak juga beliau juga yang inisiasi atau memiliki ide untuk mendirikan atau membangun mimbar Rasulullah di Masjid Nabawi, ya. Nah, beliau ini adalah penggagas adanya mimbar di dalam masjid, ya, di dalam Masjid Nabawi, ya. Ruqayyah Tamim ibni Ausin Ad-Dari, ya, dari Tamim bin Ausin Ad-Dari radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai dia, ya. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasulullah, ad-dinun nasihah, ya, agama itu adalah nasihat, ya. Ya, agama itu nasihat. Maknanya nasih di sini bisa juga bermakna nasihat dalam pengertian yang harfiah atau sebagaimana biasa, tetapi bisa juga bermakna keikhlasan, karena nasih artinya bersih, ya. Bersih, ketulusan atau keikhlasan, ya. Berarti agama, di dalam beragama itu adanya keikhlasan, ketulusan, ya. Ad-dinun nasihah. Qulna liman, kata kami, untuk siapa ya Rasulullah? Maksudnya berarti di sini menunjukkan bahwa Tamim bin Ausin Ad-Dari ini mendengar tidak sendirian. Beliau mendengar hadis ini
dari dengan sahabat-sahabat yang lain, ya. Ketika berkumpul dengan Rasulullah, di situ ada Tamim Ad-Dari, ada sahabat-sahabat yang lain. Nah, ketika Rasulullah bersabda ad-dinun nasiha, perkataan Rasulullah ini langsung dipotong oleh sahabat, ya, oleh sahabat Rasulullah, ya. Qulna liman, ya. Kami berkata, untuk siapa ya wahai Rasulullah, ya. Lillahi, Rasulullah menjawab, lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimin wa ammatihim, ya. Bahwa nasihat dan dalam pengertian ketulusan atau keikhlasan itu kepada siapa? Yakni kepada Allah. Yakni maksudnya bahwa ketika kita beribadah, maka seluruh amal ibadah yang kita kerjakan, amal baik yang kita lakukan itu adalah murni, tulus, ikhlas kepada Allah, ya. Yakni bahwa mukhlisina lahuddin, ya, kan dalam Al-Qur'an disebut ada mukhlisina lahuddin, ya. Itu menunjukkan bahwa niat kita dalam beribadah hanyalah untuk mencari ridha Allah, ikhlas mencari ridha Allah. Kemudian keikhlasan itu wali kitabihi, kepada kitab-kitabnya. Ini apa yang diajarkannya, apa yang diperintahkannya dalam Al-Qur'an, ya, maupun ya kitab-kitab Taurat, dalam Zabur, Injil dan Al-Qur'an, dan terakhir kita amalkan Al-Qur'an, bahwa apa yang disebutkannya, apa yang diajarkannya, apa yang diperintahkannya dan apa yang dilarangnya di dalam Al-Qur'an, maka kita harus tulus dan ikhlas mengerjakannya, ya. Wali rasulihi, begitu juga dengan apa yang diperintahkan oleh Rasul, apa yang dinasihatkan oleh Rasul, ya. Itu harus kita lakukan, ya. Nanti ada hadis yang lain yang bersangkutan dengan ini yang menjelaskan bahwa kaitan kita dengan Rasulullah, ya. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah, apa sifat dari Rasulullah, itu menjadi nasihat pada kita. Jadi ad-dinun nasihah ini bisa bermakna nasihat, ya, memberi ucapan yang memberi manfaat, bisa juga bermakna bersih atau ketulusan, ya, atau keikhlasan, ya. Wali rasulihi wali a'immatil muslimin, ya. Juga agama itu sebagai nasihat kepada orang yang muslim, ya, orang muslim, pemimpin a'immatil muslim, yakni pemimpin orang yang Islam, ya. Artinya bisa jadi nasihat itu untuk orang pemimpin muslim tersebut, bisa juga bahwa apa yang disampaikan, apa yang diperintahkan oleh pemimpin muslim tersebut, maka harus kita laksanakan dengan ikhlas. Kan Rasulullah Allah berfirman, ya, ati Allah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, ya. Taati Allah, taati Rasul, kemudian dan pemimpin di antara kamu, yakni a'immatil muslimin, yakni imam-imam kaum muslimin, yakni pemimpin-pemimpin dari kalangan muslimin. Jadi kita ikuti Allah, ikuti Rasulullah, ikuti pemimpin-pemimpin kaum muslimin agar apa? Agar kita dapat melaksanakan apa yang diperintahkannya tersebut secara ikhlas dan tulus, ya. Wa ammatihim, dan seluruh nasihat bagi semuanya. Ya kan, di dalam Al-Qur'an disebutkan wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Jadi kita sebagai manusia itu tidak henti-hentinya untuk saling berwasiat, saling menasihati antara satu sama lain. Jadi agama itu sebagai nasihat. Saya menasihati si B, si B menasihati si C, si C menasihati saya, dan bisa timbal balik, ya. Si A menasihati si B lagi menasihati si A. Begitulah dalam menjalankan agama ini. Ada nasihat menasihati, ada mengingatkan satu sama lain, ya. Hadis yang
ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Rawahu Muslim. Jadi hadis yang ketujuh ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, hadis yang ketujuh ini dapat kita simpulkan bahwa penjelasannya tentang nasihat dalam beragama. Nasihat bagi Allah, bagi kitab-kitabnya, bagi Rasulnya, bagi pemimpin kaum muslimin, dan seluruhnya, yakni seluruh manusia ya. Demikian pembahasan kita hadis yang ketujuh ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal afa minkum. Summa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.